Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Jemaat GPPS Sawahan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini, sebelum kita mengawali hari kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menjaga, melindungi kami selama kami istirahat malam. Dan terima kasih Tuhan telah bangunkan kami di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan di pagi hari ini adalah iman di dalam keputusasaan, yang saya ambil di dalam Markus 5 ayat yang ke-28 dikatakan, sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, jika kita melihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, ini menceritakan tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dalam Markus 5 ayat 25 sampai 26 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jelas terlihat di situ bahwa perempuan ini sedang mengalami keputusasaan. Sudah banyak cara yang dilakukannya untuk dia bisa sembuh, tapi dia juga tak kunjung sembuh. Dia sudah menghabiskan tenaga, sudah menghabiskan uang yang ada padanya, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia putus asa pada saat itu. Dan pada masa itu bagi orang Yahudi, perempuan yang mengalami sakit pendarahan itu adalah dianggap najis, dan orang yang menyentuhnya juga dianggap najis. Sungguh sangat tidak enak apa yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan pada saat itu, dan dia juga tentu mengalami perasaan yang tidak enak pada saat itu, karena mungkin dia dijauhi orang atau mungkin tidak dianggap oleh orang-orang di sekelilingnya. Dan dalam Markus 5 ayat 27 sampai 28 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya, sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika mendengar tentang Yesus, mungkin tentang perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan, perbuatan ajaib, mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus, perempuan ini pun ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian dia ingin untuk menyentuh Tuhan Yesus, karena pada saat itu banyak orang dan dia hanya dapat menjama jumbai dari Tuhan Yesus. Tafsiran lain mengatakan bahwa perempuan ini berulang-ulang kali mengatakan untuk dirinya sendiri, kalau saja kujama jubah Yesus, pasti saya sembuh. Atau kalau saya jama jubah Yesus, pasti saya sembuh. Dan dia seperti mengingatkan dirinya sendiri bahwa kalau saya jama jubah Yesus, saya akan sembuh. Dan pernyataan dari wanita ini adalah deklarasi iman yang mengungkapkan kepercayaannya pada kemampuan atau kesanggupan Yesus untuk menyembuhkannya. Dan benar di dalam Markus 5 ayat 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan di dalam Markus 5 ayat 33 sampai 34 dikatakan, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Pada saat itu perempuan itu mengalami ketakutan, karena dia takut akan mengalami respon yang negatif dari Tuhan Yesus ataupun dari orang-orang di sekelilingnya pada saat itu. Namun Yesus justru berkata dengan lembut pada saat itu, hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Hal ini menekankan bahwa tidak
bahwa tidak hanya sakit jasmani yang Tuhan Yesus sembuhkan pada saat itu oleh perempuan itu, tapi juga kesembuhan rohani dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan pada saat itu. Nah, dia juga terhindar dari anggapan orang bahwa dia tidak lagi najis, tetapi dia telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita merasa putus asa, merasa sendiri, merasa tidak ada siapapun yang sanggup menolong kita. Namun hari ini mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia menganugerahkan kita iman, kepercayaan. Kita bukan hanya tahu sedikit tentang Yesus, tapi kita juga sudah mengalami banyak hal yang dilakukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kiranya iman yang ada di dalam kehidupan kita ini semakin kuat, semakin teguh, dan membuat kita berani untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dengan iman yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang terlalu berat dan terlalu sulit bagi Tuhan Yesus untuk Dia selesaikan dalam kehidupan kita. Segala hal dapat dilakukannya jika Ia menghendakinya. Yesus mengerti, Yesus mengenal, dan Yesus sanggup menolong setiap kehidupan kita, asal kita tetap percaya kepada Tuhan dengan iman yang teguh kepadanya, berserah akan segala sesuatu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan ini dapat memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk kami tetap terus beriman kepada Tuhan. Kami tetap percaya meskipun banyak hal yang membuat kami ragu akan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Tapi biarlah hari ini kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh berpegang teguh pada janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.